Kita kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Millennium Hotel Sirih Jakarta. Bersama narasumber saya ngobrolin banjir Jakarta, tapi kayaknya udah mulai agak-agak menghangat. Kita minum dulu nih, ada minuman yang disajikan sama Millennium Hotel Sirih Jakarta. Yang sepertinya ada buah nanas nih semuanya nih ya. Betul ya Mbak Rita ya? Betul. Ini apa aja nih? Warnanya kuning tapi ini merah sendiri. Obat anti banjir. Bukan dong. Ini apa nih Mbak Rita nih? Ini promo kita bulan Maret. Namanya Pineapple Mojito. Pineapple Mojito. Semuanya nih? Iya. Oh. Jadi ini campuran dari jus pineapple ditambah dengan sirup grenadine. Terus ada juga soda dan ada juga campuran mint. Oh, ini daun mint ya? Seger ya? Oke, siap. Jadi nggak dingin, kalau kena hujan tuh nggak dingin ya? Oke, siap. Terima kasih Mbak Rita. Nanti ada makanannya juga kan? Iya, betul. Nanti ada makanannya juga, Be. Tenang, Be. Asik. Sambil diminum dulu. Nih, Oke. saya sekalian mau nanya juga ke Babe Norman nih. Silakan. Rumah kemarin banjiran, Be? Alhamdulillah tidak ya. Tidak. Daerah mana, Be? Saya di Cipayung. Jadi kalau rumah saya banjir, Monas tenggelam. Oke. Daerah mana, Be? Rumah, Be? Cipayung Jakarta Timur. Oh, Cipayung. Nah, Oke. Jadi Allah, kalau bicara banjir, masa muda saya itu udah bosan kena banjir. Oh, emang Jakarta udah berulang-ulang ya? Ya, artinya Allah kasih tempat yang terakhir untuk saya. Tapi saudara saya kemarin Ya. nangis. Kenapa? Bang, saya sudah 50 tahun di Cakung, baru kali ini kena banjir. Gila Oke. kan? 50 tahun di Cakung, baru kali ini kena banjir. Emang banyak orang yang ngalamin banjir di tahun ini pertama Nah. kali nih, banyak nih. Melihat kondisi seperti ini, saya kalau melihat Pak Anies ini, ya kalau sudah maki-maki itu sudah habis maki-maki saya. Marah saya pun juga sudah habis. Jadi saya nikmatin aja yang lucu-lucu aja yang saya lihat lah. Saya ngeliat di video itu ada nari-nari di air, ya kan menghibur diri, iya kan? Iya. Ada yang main apa selfie. Nah, saya berpikir ini sebagusnya di Jakarta ini dirubah. Jadi kalau bisa Anies ini bikin program di saat banjir 1 bulan itu air aja. Waduh. Nah, iya. Kenapa nggak? Karena nggak punya solusi. Ingat ya, kalau saya melihat banjir, saya dulu pasti Anies tahu saya lah, karena saya dulu ketua Ahokar, se-Indonesia, ya. Nah, saya kalau bicara perkotaan tuh saya paham lah, bicara perkotaan. Jadi sebenarnya belum ada kemauan politik, bahkan sekarang menjadi komoditi politik. Ya. Ini persoalannya. Kasihan rakyat kecil itu persoalannya. Persoalan rakyat kecil ini yang luar biasa, korban harta bendanya. Dia mau ngomong ke siapa? Mau ngomong ke DPR, nggak bunyi DPRD-nya. Bunyi kita, Pak. Baru sekarang bunyi. Pas kita datang kan? Pas PSI datang. Enggak. Ada anak muda PSI yang betul-betul getol bela Jakarta, malah di. Nah ini ya. Jadi saya melihat bahwa jangan takut menyuarakan kebenaran untuk orang Jakarta. Ya. Kita nggak punya kepentingan, kita ingin Jakarta ini nyaman, bebas banjir, ya. Bebas apa lagi? Macet. Ya. Kalah macet nih sudah macam-macam nih. Ya, polusi. Apa ya? Polusi. Sampah, air bersih tersedia. Air bersih. Ya. Anggarannya nggak, wah luar biasa untuk banjir. Sekarang ini untuk banjir katanya untuk ini, untuk apa? Balapan. Itu emang benar ya, Bro Jasin? Ada anggaran banjir yang dipotong untuk Formula E itu memang benar? Sebenarnya gini bro, Anggaran kita kan besar nih. Kita harus garis bawahi selama Bapak Gubernur Anies menjabat itu sudah total APBD-nya 250-an triliun, bro. 3 tahun nih, hampir 3 tahun ini. Ya, hampir 3 tahun. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ada pihak-pihak menyatakan daerah lain juga banjir. Ya daerah lain APBD-nya berapa? Mungkin dulu ada pepatah yang bilang, Be, cinta kagak bisa dibeli pakai duit. Tapi yang jelas fasilitas infrastruktur penanggulangan banjir jelas bisa dibeli dengan APBD. Sebenarnya siapapun gubernurnya Jakarta bakal tetap banjir. Katanya statementnya kayak gitu. Oh, enggak juga. enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Oke, gimana caranya? Karena banjir ini kan bukan pertama kali dan memang sudah berkali-kali terjadi di Jakarta. Saya boleh ngomong. Silakan, Be. Belanda itu apa sih? Negara Belanda. Malah laut Ya. dia uruk. Oke. Kita belajar dari ini. Ya. Kita tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh
gubernurnya. Dulu zamannya Ahok, maaf ya, sungguh-sungguh dia. Oke. Indikatornya apa nih, Be? Biar pada nggak ini nih. Cepat kering, banjir tetap banjir, tapi cepat kering, cepat sekali. Kalau ini nggak sekarang, banjir sekarang, ntar malam tuh. Kalau nggak hujan, ntar malam baru kering. Oke. Nah ini kendala ya. Jadi kendala satu ya. Yang kedua, anggarannya kan luar biasa. Jadi tadi dia menyalahkan Jokowi dan segala macam. Maaf ngomong, gubernur sekarang ini kurang mesra. Merasa dirinya paling hebat gitu. Oke, sebentar, Be. Akhirnya saling menyalahkan. Sebelum Babe lanjut, saya di sini juga punya beberapa data tadi soal mau mengcompare dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Di Januari 2020 jumlah RW tergenang di Jakarta itu ada 390. Di Februari 2015 jumlah RW yang tergenang ada 702. Oke, sementara waktu surut genangan air di Januari 2020 berdasarkan data Januari apa 2000? Januari 2020 kemarin itu 4 hari, sedangkan di Februari 2015 itu waktu surut genangan air sampai 7 hari. Oke, kita tarik lagi sampai Berapa hari? 7 hari? 7 hari, betul, Be. Di 2007 Februari bahkan Jakarta tergenang sampai hari ke-10. Oke, dan jumlah RW tergenang hampir 300%-nya 955. Oke, Be, kesimpulannya dari mana, Be, jumlah surut ini lama? Ini ada datanya soal. Karena pekerjaan gubernur sebelumnya. Iya. Oh, gitu. Anda jangan menikmati karya gubernur sebelumnya. Iya, jadi satu. Yang kedua, Anies kan tidak mau ngebobol ini nih. Iya. Nggak ada sungai tambah lebar kok. Enggak, alasannya. Karena tersandra janji kampanye. Janji kampanye sama orang yang sedikit itu. Sementara mengorbankan jutaan orang. Triliun tiap banjir, kerugiannya triliun. Oh iya. Tinggal di mana itu? Aye di Duren Sawit. Banjir nggak? Pasti banjir. Ya, pasti ngomong-ngomong di DPR. Ada BKT pun tetap banjir, ada BKT juga banjir. Cipinang Muara tuh dapilnya kemarin Cipinang Bro Jasmine Indah ya? Cipinang dapil ya? gua tinggal di situ juga. Cipinang Indah ini waktu gua di situ BKT-nya cuma setengah. Cuma dalam kompleknya banjir, Cipinang Balinya kampungnya Gua banjir. pikir di Kelapa Gading. Kalau Papa Gading kayaknya. Nah ini membuktikan bahwa drainase mikronya itu memang banyak yang mampet, banyak yang nggak berfungsi dan lain sebagainya. Sebenarnya tadi malam saya baru bicara dengan pakar tata kota juga, Mas Yoga. Jadi saluran drainase DKI Jakarta ini hanya 30% yang berfungsi. Selebihnya nggak berfungsi. Oke, kita break dulu sebentar. Abis ini saya mau nanya ke Bang Dahlan. Mungkin yang nggak lebih juga ya, lebih ke lingkungan ya. Abis ini saya mau nanya lagi. Apakah kita memang harus menerima antisipasi berupa pompa-pompa atau sebenarnya koordinasi Bogor, Jawa Barat dan Banten pun memang harus sinkron, harus dimulai. Jadi yang disalahin bukan cuma satu orang nih harusnya gitu kan. Saya di sini bakal bahas lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.